Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabar? Semoga sehat selalu ya, dan tetap semangat. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Melia Widiarti, Hidayatullah, dan Faizatul Zakiyah. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan tentang fungsi penggerakan. Poin pertama, pengertian penggerakan. Penggerakan adalah kegiatan yang menggerakkan orang-orang agar bekerja sesuai tugas masing-masing untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Menurut Terry, 1986, penggerakan adalah usaha yang dilakukan untuk menggerakkan anggota-anggota kelompok sedemikian rupa, hingga mereka akan berkeinginan dan berusaha untuk mencapai sasaran perusahaan serta sasaran para anggota perusahaan tersebut. Penggerakan untuk bekerja secara fisik untuk menggerakkan kegiatan dari aktivitas tersebut. Maka, seorang manajer mengambil tindakan-tindakannya seperti pimpinan, perintah, komunikasi, serta nasihat. Poin selanjutnya, prinsip-prinsip penggerakan. Yang pertama, prinsip pengarah pada tujuan. Tujuan pokok dari pengarahan nampak pada prinsip yang menyatakan bahwa semakin efektifnya proses pengarahan, akan semakin besar sumbangan bawahan terhadap usaha mencapai tujuan. Yang kedua, prinsip keharmonisan dengan tujuan, di mana orang-orang bekerja untuk dapat memenuhi kebutuhannya yang mungkin tidak sama dengan tujuan perusahaan. Mereka mengkehendaki demikian dengan harapan tidak terjadi penyimpangan yang terlalu besar dan kebutuhan mereka dapat dijadikan sebagai pelengkap serta harmonis dengan kepentingan perusahaan. Yang ketiga, prinsip kesatuan komando, yaitu prinsip kesatuan komando ini sangat penting untuk menyatukan arah tujuan dan tanggung jawab para bawahan. Bila mana para bawahan hanya memiliki satu jalur di dalam melaporkan segala kegiatannya, dan hanya ditunjukkan kepada satu pimpinan saja, maka pertentangan di dalam pemberian instruksi dapat dikurangi, serta semakin besar tanggung jawab mereka untuk memperoleh hasil maksimal. Poin selanjutnya akan dijelaskan rekan saya. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu tentang tujuan penggerakan, di antaranya sebagai berikut. 1. Menciptakan kerjasama yang lebih efisien. 2. Mengembangkan kemampuan dan keterampilan staf. 3. Menumbuhkan rasa memiliki dan menyukai pekerjaan. 4. Mengusahakan suasana lingkungan kerja yang dapat meningkatkan motivasi dan prestasi kerja staf. 5. Membuat organisasi berkembang lebih dinamis. Yang selanjutnya, kita akan membahas tentang teknik-teknik penggerakan. Di dalam teknik-teknik penggerakan terbagi menjadi 4 bagian. Di antaranya sebagai berikut. 1. Koordinasi atau coordinating. Koordinasi adalah fungsi yang dilakukan oleh seorang manajer agar terdapat suatu komunikasi atau kesesuaian dari berbagai kepentingan dan perbedaan kepentingan sehingga tujuan perusahaan dapat tercapai. 2. Motivasi atau motivating. Memberikan motivasi kepada karyawan merupakan salah satu elemen penting dalam manajemen perusahaan. Dengan memberikan fasilitas yang bagus dan gaji yang cukup, maka kinerja para karyawan dalam perusahaan pun akan optimal. 3. Komunikasi atau communication. Komunikasi antara para pimpinan dan karyawan sangat diperlukan untuk mencapai tujuan perusahaan. Dengan menjalin komunikasi yang baik, maka akan menimbulkan suasana kerja yang kondusif di perusahaan dan akan menumbuhkan kerjasama yang baik dalam berbagai kegiatan perusahaan. 4. Komando atau commanding. Dengan pengarahan yang baik dari para atasan dan tujuan, visi dan misi yang jelas dari suatu manajer perusahaan dapat menimbulkan efek yang positif untuk perusahaan itu sendiri. Antara lain kerjasama yang baik dan dapat memunculkan pengambilan keputusan yang bagus. Karena keputusan dan kerjasama dalam suatu perusahaan adalah kunci kesuksesan suatu perusahaan untuk mencapai tujuan perusahaan seefektif dan seefisien mungkin. Sekian dari saya, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Poin selanjutnya ialah langkah-langkah penggerakan yang efektif. Sebagaimana dipaparkan oleh Azwar dalam bukunya terkait langkah-langkah penggerakan yang efektif dalam berorganisasi, ia menjelaskan
Untuk yang pertama ialah memberikan penjelasan kepada setiap orang yang ada dalam organisasi mengenai tujuan yang harus dicapai. Yang kedua, setiap orang harus menyadari, memahami, serta menerima dengan baik tujuan tersebut. Yang ketiga, pimpinan menjelaskan kebijaksanaan yang ditempuh oleh organisasi dalam usaha mencapai tujuan. Yang keempat, setiap orang harus mengerti struktur organisasi. Yang kelima, setiap orang harus menjalankan peranan apa yang diharapkan oleh pimpinan organisasi dengan baik. Yang keenam, menekankan pentingnya kerjasama dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan yang diperlukan. Yang ketujuh, memperlakukan setiap bawahan sebagai manusia dengan penuh pengertian. Yang kedelapan, memberikan penghargaan serta pujian kepada pegawai yang cakap dan teguran serta bimbingan kepada orang-orang yang kurang mampu bekerja. Dan yang terakhir, meyakinkan setiap orang bahwa dengan bekerja baik dalam organisasi, tujuan pribadi orang-orang tersebut akan tercapai semaksimal mungkin. Selanjutnya, terdapat pendapat dari Harris terkait langkah-langkah penggerakan yang efektif bagi manajemen sekolah. Menurut Harris, langkah-langkah penggerakan yang efektif ialah: yang pertama, kepala sekolah merangsang guru dan personal sekolah lainnya untuk melaksanakan tugas dengan antusias dan kemauan yang baik untuk mencapai tujuan dengan penuh semangat. Yang kedua, kepala sekolah cenderung mempunyai hubungan dengan bawahan yang sifatnya mendukung, dalam artian suportif, dan meningkatkan rasa percaya diri untuk menggunakan kelompok dalam membuat keputusan. Yang ketiga, kepala sekolah merencanakan cara untuk memungkinkan guru, tenaga kependidikan, dan personal sekolah lainnya secara teratur mempelajari seberapa baik ia telah memenuhi tujuan sekolah yang spesifik dapat meningkatkan mutu sekolah. Yang keempat, penggerakan yang dilakukan kepala sekolah tersebut dapat berupa pengakuan dan pujian atas prestasi kerja personal sekolah. Karena ancaman atas kesalahan yang dilakukan oleh para personalnya hanya akan berdampak buruk terhadap manajemen sekolah. Yang kelima, sanksi hanya akan diberikan jika betul-betul ada bukti dan tidak mungkin lagi untuk dibina. Hal itu jauh efisien untuk membentuk perilaku guru, tenaga kependidikan, dan personal sekolah lainnya dalam menghargai hasil yang positif dan memberikan motivasi ke arah yang positif pula. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari dua pendapat tadi ialah dalam penggerakan, pimpinan memiliki peran penting untuk membina, mengayomi, dan mengarahkan anggota pada bidang tugas-tugasnya. Juga, pimpinan mempunyai hak untuk membuat keputusan, memberikan penghargaan pada anggota yang kompeten, dan sanksi pada anggota yang dinilai kurang aktif dalam bidangnya. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Apabila terdapat kata-kata yang tidak tertata dan tutur yang tidak teratur, kami dari kelompok 4 meminta maaf yang sebesar-besarnya. Dan terima kasih kepada teman-teman yang telah menyimak dari awal sampai akhir. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kalian semua dan juga untuk pribadi kami sendiri. Segala bentuk kesalahan akan kami jadikan pembelajaran untuk hari esok dan kedepannya. Mungkin hanya itu. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.